status kamu terakhir dengan korban itu adalah mantan suami istri siri? Mantan. Itu nggak benar, itu yang masalah nikah siri, orang tua nggak tahu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan pada kali ini lagi-lagi kita akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di sekitar kita. Dan tepatnya pada hari ini gue akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2024 lalu. Di mana ada seorang pria berprofesi sebagai hewan ternak. Namun kali ini ia menjual seorang wanita parubaya yang berparas cantik dan berstatus sebagai seorang janda. Dan sebelum kita bahas kasusnya lebih lanjut, seperti apa kronologinya dan apa yang melatar belakangi pelaku sampai pelaku tega melakukan hal tersebut, alangkah baiknya kalian siapkan dulu posisi ternyaman kalian, seduh kopinya, siapkan cemilan, lalu saatnya kita bahas kasus ini. Korban dalam kasus ini dikenal bernama Sinta Hadiana, perempuan berusia 40 tahun yang tinggal di daerah Curug, Kabupaten Tangerang. Sinta merupakan anak kembar dari 6 bersaudara yang dimana Sinta memiliki saudara kembar bernama Santi. Namun sejak kecil mereka berdua dipisahkan karena Santi dirawat oleh neneknya yang tinggal di daerah Depok. Sedangkan Sinta tinggal bersama kedua orang tuanya di daerah Jakarta Utara. Dan diketahui juga bahwa Sinta merupakan seorang janda yang memiliki 4 orang anak. Dan dia menjadi tulang punggung keluarga karena pada tahun 2020 silam suami tercintanya meninggal dunia karena jatuh sakit. Namun sampai video ini ditayangkan gue masih belum mendapatkan informasi yang valid tentang pekerjaan yang digeluti oleh si Sinta. Dan menurut beberapa sumber yang gue dapatkan, keterangan dari pihak keluarga menjelaskan kalau Sinta ini bekerja di Jakarta. Ia selalu berangkat kerja di sore hari lalu kembali ke rumah di keesokan harinya. Dan diketahui bahwa sebelumnya Sinta ini sempat tinggal lama bersama sang suami di daerah Jakarta Utara. Namun semenjak sang suami meninggal dunia akhirnya pada tahun 2020 silam, dia memutuskan untuk pindah ke daerah Curug, Kabupaten Tangerang. Singkat cerita, pada Minggu 27 Oktober 2024, Sinta berpamitan kepada 4 orang anaknya yang dimana pada saat itu dia berpamitan untuk berangkat ke tempat kerjanya yang berada di daerah Jakarta. Namun pada hari Senin yang seharusnya Sinta sudah berada di rumah, dia malah tidak bisa dihubungi oleh pihak keluarga. Sampai-sampai sang anak mengadukan kepada neneknya yang bernama Sutiati. Di sana dia menjelaskan kalau sang ibu tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan mereka juga menjelaskan kalau mereka sudah tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli makan. Lalu pihak keluarga pun mencoba mencari tahu keberadaan dari Sinta. Namun setelah ditanyakan kepada rekan-rekannya, tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan dari si Sinta. Di sisi lain, pada hari Minggu 27 Oktober 2024, Sinta berada di salah satu hotel yang terletak di daerah Jakarta Utara. Pada saat itu Sinta mencoba menghubungi salah satu rekan prianya yang bernama Fauzan. Dan diketahui juga bahwa Fauzan ini merupakan teman masa kecilnya pada saat dia masih tinggal di daerah Jakarta Utara. Ia meminta untuk dibawakan ikan tuna. Dan pada akhirnya Fauzan pun mendatangi hotel tempat Sinta berada. Namun pada saat itu Fauzan tidak membawakan ikan tuna yang dimintanya. Setelah melakukan perbincangan cukup lama, akhirnya mereka berdua melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Mereka pun melakukannya sebanyak 2 kali dan setelah melakukan, akhirnya Fauzan pun meminta izin untuk kembali ke rumahnya dan meminta Sinta untuk mendatangi rumahnya untuk mengambil ikan tuna yang dia minta. Singkat cerita, beberapa jam kemudian akhirnya Sinta pun bergegas menuju ke tempat tinggal dari si Fauzan. Dan sesampainya di daerah sana, Sinta meminta Fauzan untuk menjemputnya. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di tempat tinggal Fauzan. Yang dimana pada saat itu lokasi tempat tinggal Fauzan berada di kontrakan lantai 2. Dan pada saat itu Sinta menolak untuk masuk ke dalam rumahnya Fauzan. Dan perlu diketahui nih sob, bahwa Fauzan ini sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Dan pada saat itu juga Fauzan memberitahu bahwa istrinya sedang berada di pasar untuk menjual ikan. Namun si Sinta bukannya menuruti permintaan Fauzan, malah dia menghardik istri dari Fauzan ini. Yang dimana pada saat itu dia menyebut bahwa istri Fauzan ini seorang dan gak sampai di situ aja nih sob. Bahkan Sinta juga menghardik Fauzan bahwa ia merupakan anak dari seorang dan hal tersebut membuat Fauzan merasa sakit hati dan dendam terhadap perkataan dari Sinta ini. Dan sampai pada akhirnya Fauzan Sinta sampai lemas tak berdaya. Dan setelah itu Fauzan pun bergegas menuju ke lantai 2 rumahnya untuk mengambil sebilah pisau yang akan digunakan untuk menghilangkan Sinta. Dan perlu diketahui juga nih sob, bahwa profesi dari Fauzan ini ialah seorang
hewan. Sekaligus dia merupakan seorang broker di tempat pelelangan ikan. Dan pada saat itu juga, pisau yang sebelumnya dia ambil dari lantai 2 kontrakannya digunakan untuk hingga terputus. Dan setelahnya, Fauzan pun bergegas menuju kontrakannya yang berada di lantai 2 untuk mengambil sebuah kantong kresek berwarna hitam beserta sebuah karung kecil yang akan digunakan untuk membungkus Sinta. Sedangkan tubuh dari Sinta dibawa menuju ke lantai 2 rumah kontrakannya, lalu ia tutupi dengan sebuah selimut. Dan masih di hari yang sama juga, tepatnya di jam 11 malam, Fauzan bergegas menuju keluar rumah untuk membuang ke Sinta. Dan setelah itu ia pun bergegas menuju kembali ke rumahnya. Singkat cerita, di keesokan harinya, tepatnya di jam setengah 8 pagi, Fauzan bergegas keluar rumah untuk membeli sebuah karung berukuran besar, sebuah kardus bekas kulkas, tali tambang, dan tali rafia. Lalu ia pun kembali bergegas menuju ke rumahnya. Dan setelah itu Fauzan pun membungkus jasad dari Sinta ini secara rapi dengan alat-alat yang sebelumnya memang dia sudah beli. Dan setelah membungkus secara rapi, akhirnya tubuh tersebut dibawa turun menuju lantai 1 dan disimpan di samping kontrakannya. Yang memang pada saat itu, samping kontrakan dari Fauzan ini merupakan sebuah gang kecil. Lalu setelahnya, Fauzan pun bergegas untuk menghubungi rekannya yang berinisial J untuk dimintai bantuan mengantarkan bungkusan tersebut ke daerah Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah itu mereka pun bergegas membawa bungkusan tersebut menggunakan sebuah gerobak dan menuju ke arah parkiran mobil. Sesampainya mereka di parkiran mobil, mereka pun berusaha untuk menaikkan bungkusan tersebut ke dalam mobil. Namun dirasa bebannya terlalu berat, akhirnya mereka pun meminta bantuan kepada orang yang memang pada saat itu sedang berada di sana. Dan setelahnya ada salah satu dari mereka yang menanyakan tentang bungkusan tersebut. Dan Fauzan pun menjelaskan bahwa bungkusan tersebut berisi ikan tuna yang akan dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah itu mereka pun bergegas berjalan menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Namun sesampainya di sana, Fauzan berpura-pura bahwa pembeli dari barang tersebut sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga Fauzan meminta J untuk berputar arah dan berencana akan membuang bungkusan tersebut. Yang memang pada saat itu Fauzan memberitahu bahwa isi dari bungkusan tersebut ialah ikan tuna. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Muara Baru. Setibanya di sana pada saat itu kurang lebih jam 10 malam, Fauzan pun mengarahkan mobilnya ke arah yang sepi. Dan pada saat itu tepatnya di belakang sebuah pom bensin pelabuhan. Setelah itu Fauzan dan rekan yang berinisial J menurunkan bungkusan tersebut dan membuangnya ke tepi pantai. Setelah membuang bungkusan yang berisikan tubuh dari Sinta, akhirnya mereka pun bergegas pulang kembali menuju rumahnya masing-masing. Singkat cerita, di keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2024, yang berlokasi di belakang pom bensin pelabuhan, ada beberapa pekerja bongkar muat ikan yang sedang beristirahat di sana dan pandangan mereka teralihkan di saat melihat sebuah bungkusan yang tampak mencurigakan. Dan para pekerja tersebut pun akhirnya menghampiri untuk mengecek isi dari karung tersebut, yang dimana setelah dia mendekati, terciumlah aroma-aroma yang memang sangat tidak sedap. Akan hal tersebut akhirnya mereka pun menaruh curiga dan lalu melaporkannya kepada pihak SPBU. Sesampainya di sana, karyawan dari SPBU tersebut pun akhirnya menaruh curiga karena bungkusan tersebut mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Dan akhirnya mereka pun berinisiatif untuk melaporkan temuannya tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan gak lama berselang, pihak berwajib pun datang menuju lokasi yang memang sebelumnya sudah dilaporkan. Dan setelah itu akhirnya pihak kepolisian pun membuka bungkusan yang dicurigai tersebut dan diketahui bahwa isi dari bungkusan tersebut ialah jasad seorang dan tanpa mengenakan busana. Dan setelah itu akhirnya pihak kepolisian pun langsung membawa jasad temuannya tersebut ke salah satu rumah sakit untuk dilakukan otopsi serta pengidentifikasian dari jasad yang ditemukannya tersebut. Dan gak butuh waktu lama nih sob, karena identitas korban sudah diketahui oleh pihak kepolisian setelah melakukan berbagai tes. Dan setelah itu pun polisi menghubungi salah satu anak korban untuk memberitahukan tentang temuannya tersebut. Dan setelah itu pihak kepolisian pun menganjurkan pihak keluarga untuk mendatangi rumah sakit untuk memastikan tentang jasad yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Sesampainya pihak keluarga di rumah sakit, mereka pun bergegas untuk memastikan tentang jasad yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan ternyata dugaan mereka benar tentang sesuatu yang buruk sedang menimpa Sinta karena sejak hari Minggu Sinta itu sudah tidak bisa dihubungi. Dan ditambah penjelasan dari saudara kembar Sinta yang bernama Santi yang dimana pada saat itu tepatnya di hari Minggu 29 Oktober 2024 sejak pagi hari Santi merasa sakit kepala yang teramat hebat walaupun dia sudah mencoba membeli obat, sudah mencoba mengobati dengan cara diurut ataupun dikerik, namun rasa sakit itu tidak kunjung sembuh. Dan hal tersebut membuat dia berfirasat buruk terhadap saudari kembarnya.
Dan di sisi lain, pihak kepolisian masih mencari tahu tentang keberadaan dari kepala korban. Pada saat itu pihak kepolisian mengerahkan beberapa anjing pelacak untuk membantu melakukan pencarian. Dan gak lama berselang akhirnya kepala korban berhasil ditemukan, yang dimana lokasinya berjarak 600 meter dari ditemukannya tubuh korban. Dan setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang identitas korban, akhirnya setelah itu polisi pun melakukan pencarian terhadap pelaku. Yang dimana pada saat itu polisi mencari tahu tentang keberadaan korban pada 2 hari sebelumnya. Dan ditemukan bahwa pada 2 hari sebelumnya korban sedang di hotel bersama Fauzan yang diduga sebagai pelaku. Dan setelah itu polisi pun bergegas menuju ke rumah terduga pelaku yang pada saat itu diketahui bernama Fauzan, berlokasi di daerah Muara Baru, Jakarta Utara. Dan sesampainya pihak kepolisian di sana, terduga pelaku ini melakukan perlawanan pada saat penangkapan, yang menyebabkan pihak kepolisian melakukan tindakan terukur di bagian kaki yang bertujuan agar terduga pelaku tidak melarikan diri. Dan setelah itu pihak kepolisian pun lalu membawa terduga pelaku ke Mapolres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan serta diinterogasi. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya diketahui bahwa Fauzan merupakan pelaku utama dari kasus tersebut. Yang dimana pada saat itu dijelaskan motif dari pelaku melakukan hal tersebut ialah lantaran dia sakit hati atas ucapan dari si korban. Yang pada saat itu korban berucap bahwa sang istri dan sang ibu merupakan seorang. Dan pelaku pun menjelaskan bahwa dia dan korban sempat memiliki hubungan spesial yang dimana pada saat itu mereka berdua melangsungkan pernikahan secara siri. Namun pernikahan mereka berdua hanya berkisar ya beberapa waktu aja nih sob. Dan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, akhirnya pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup atas tindakannya yang dimana dikenakan pasal berencana. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar yang tinggal di dekat pemukiman atau di kontrakan pelaku, itu sebelumnya pelaku tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Bahkan, menurut keterangan dari tetangga yang tinggal bersebelahan di kontrakan tersangka, pada hari kejadian itu tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan, tidak ada suara gaduh yang ditimbulkan. Sehingga mereka tidak menaruh curiga terhadap si pelaku. Dan ketua RT setempat pun berhasil menunjukkan rekaman CCTV yang dimana pada saat itu Fauzan membawa bungkusan tersebut menggunakan gerobak dan menuju ke parkiran mobil. Terlihat dari rekaman CCTV tersebut bahwa warga sekitar tidak menaruh curiga terhadap pelaku karena diketahui bahwa pelaku sering lalu lalang membawa bungkusan yang memang berisikan ikan tuna. Sehingga warga sekitar pun nggak ada yang menaruh curiga terhadap pelaku. Dan di sisi lain menurut keterangan dari pihak keluarga korban, bahwa pelaku sempat main ke kediaman korban yang berlokasi di Jalan Babakan RT 03 RW 04, Kelurahan Binong, Curug, Kota Tangerang, Banten. Pada saat itu pihak keluarga menanyakan tentang maksud dan tujuan dari kedatangan pelaku dan di situ pelaku menjelaskan bahwa dia hanya ingin bersilaturahmi karena diketahui bahwa mereka sempat bertetanggaan pada saat tinggal di daerah Jakarta Utara. Dan menurut keterangan dari salah satu anak korban, dijelaskan bahwa pada saat itu anak korban sempat melihat chat dari pelaku kepada sang ibu yang memang terlihat agak romantis. Yang dimana pada saat itu juga anaknya lalu menegur sang ibu dengan menjelaskan bahwa ia tidak mau memiliki ayah tiri. Dan menurut keterangan dari orang tua korban bahwa mereka tidak mengetahui tentang hubungan yang dijalin antara korban dan pelaku. Yang dimana jika mereka mengetahui mereka pasti sudah melarang karena menganggap Fauzan ini tidak pantas dijadikan untuk pasangan hidup. Dan setelah itu pihak kepolisian pun mengembalikan jasad korban kepada pihak keluarga yang nantinya akan dilanjutkan untuk dimakamkan. Dan gue rasa sekian untuk pembahasan kasus kita kali ini. Semoga hal-hal yang seperti ini tidak menimpa kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga juga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Dan nantikan juga video-video kita lainnya yang dimana kita masih akan mengupas tentang kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Akhir kata gue Refdi Gul dari Penatua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.